Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi teman-teman SMA Plus PGRI Cibinong. Baik, saya sebagai host akan memperkenalkan moderator dan presenter. Faras Winda Algoni sebagai moderator, Aini Nur Ramdania sebagai presenter. Dan terakhir saya sendiri, nama saya Muhammad Safiun Ajan, asal dari MTSN 3 Bogor. Sebelum saya memulai acara, saya akan membacakan aturan webinar. Peserta diharapkan berpakaian sopan dan rapi selama webinar berlangsung. Mikrofon sebaiknya dalam keadaan mute atau dimatikan, kecuali saat diminta berbicara oleh moderator atau panitia. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir yang disediakan panitia untuk keperluan kehadiran. Peserta diharapkan fokus pada materi yang disampaikan dan menjaga kesopanan selama acara berlangsung. Baik, kita mulai acara ini. Saya persilakan saudari moderator Faras Al Gani. Terima kasih kepada Muhammad Syafiul Najhan yang berasal dari MTSN 3 Bogor selaku host yang telah membuka webinar kita hari ini. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom komentar ya. Selama acara berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon atau mute dan menyalakan kamera. Nanti saat sesi tanya jawab, jika ingin bertanya secara langsung, silakan langsung unmute mikrofonnya. Oke, sekarang mari kita dengarkan penyampaian materi dari presenter kita, Aini Nuramdania atau yang biasa kita panggil Aini yang berasal dari SMP 1 Citerep. Pada kesempatan kali ini, Aini akan membawakan materi mengenai kecerdasan buatan atau AI dan dampaknya. Kepada Aini, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aini Nuramdania. Saya akan yang menjadi pembawa materi mengenai pengenalan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan dampaknya di masa depan. Host, tolong di next. Jadi, AI itu apa sih teman-teman? AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangannya. AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu menerima kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia itu adalah kecerdasan yang biasanya dilakukan manusia untuk bekerja, belajar, dan membuat keputusan. Tolong di next host. Nah, AI itu mulai digunakan teman-teman. Biasanya AI itu sudah digunakan di ponsel pintar, begitu pula layanan seperti asisten digital, chatbot, situs web, media sosial, dan banyak lagi. Banyak perangkat elektronik rumah tangga juga menggunakan AI, seperti robot penyedot debu atau sistem keamanan. Tolong di next. Mengapa teknologi AI akan tetap penting di masa depan? Teknologi AI telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi dalam produktivitas di berbagai sektor. AI akan semakin berperan dalam keamanan di masa depan, terutama karena ancaman dunia maya semakin kompleks. Di masa depan AI akan melihat lebih banyak sistem yang tidak hanya mampu mengotomatisasi tugas-tugas kompleks, tetapi juga membuat keputusan berdasarkan analisis data yang mendalam. Tolong di next. Nah, dampak dari AI di masa depan. Dampak dari AI itu bisa meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara mereka, yaitu kalangan yang memiliki akses dan yang tidak. Namun di balik semua tantangan ini,
positif AI juga tidak bisa diabaikan karena manusia selalu membutuhkan sesuatu kebaruan yang bisa menunjang keberlangsungan hidup. Tolong di next. Nah, berikut referensi yang saya dapatkan dari berbagai web setelah saya teliti. Silakan di next. Sekian dari saya tentang materi pengenalan AI dan dampaknya di masa depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Aini Nuramdania atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya. Untuk sesi tanya jawab ini, kami akan membuka satu sesi tanya jawab yang akan menerima 3 pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan Kalista yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Jadi aku mau nanya, tadi itu kan dijelasin kalau dengan adanya AI itu akan berdampak untuk ekonomi dan juga sosial. Nah, di dampak ekonomi ini kan banyak banget ya sekarang itu pekerjaan manusia tuh udah digantiin sama AI. Nah, selain dampak ekonomi, apa aja sih dampak sosial dan apa yang perlu kita antisipasi dengan adanya AI yang akan semakin berkembang nantinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kalista. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya tadi ada Davia. Davia, Baik, perkenalkan nama saya Deva Wahyuni dari Sekolah SMP 2 Cibinong. Menurut Anda, apakah pelajar di Indonesia ini perlu belajar tentang AI sejak dini? Soalnya kan di dunia ini udah apa-apa tuh semuanya AI gitu. Itu harus belajar sejak dini apa enggak? Terima kasih. terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung dahulu. Lalu Vinda mau tanya. Bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisiensi selama Maaf Vinda, boleh tolong diulang pertanyaannya? pertanyaannya itu bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, semua pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab langsung oleh presenter kita, Aini Naramdania. Kepada Aini, dipersilahkan. Baik, tadi pertanyaan pertama dari Davia, atau bukan? Kalista. Jadi, Kalista, oke. Jadi pertanyaannya bagaimana dampak positif AI? Apa tadi pertanyaan, tolong diulang, maaf. Aku ulang ya. Selain dampak ekonomi itu, apa dampak sosial dan apa aja yang perlu kita antisipasi dengan adanya AI yang nantinya akan semakin berkembang? Dah. Baik, dampak sosial itu bisa terjadi kesenjangan antara mereka yang bisa menggunakan AI dan yang tidak. Apalagi AI akan mulai memengaruhi kehidupan manusia dalam pekerjaannya. Dan kita tidak tahu di masa depan apakah AI akan menguasai semua hal di dalam bidangnya. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah kita harus beradaptasi dengan AI itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai pelajar nih, kita harus menyiapkan bekal-bekal apa saja sih misal AI mulai menguasai masa depan di berbagai bidangnya. Ya, bisa membantu. Apa sudah jelas Kak jawabannya? Sudah. Terima kasih ya. Iya.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh tolong diulang? Belvia, boleh tolong diulang pertanyaannya? Oh, oke. Menurut Anda, apakah pelajar di Indonesia perlu belajar tentang AI sejak dini? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi apakah kita perlu belajar AI sejak dini? Tentu kita harus belajar AI sejak dini. Mengapa? Untuk mengantisipasi kita untuk kehidupan selanjutnya. Kita tidak tahu di masa depan nanti apakah kita masih bisa bersaing dengan robot-robot AI atau dengan para ilmuwan yang ikut mengembangkan AI itu sendiri. Jadi kita perlu belajar sejak dini agar bisa beradaptasi dan menerima perubahan semacam itu. Terima kasih. Apa sudah membantu? Sudah, terima kasih. Oke. Selanjutnya, tolong diulang, maaf pertanyaannya. Maaf, Vinda, suaranya nggak ada nih. Tes, tes. Ada. Oke. Udah, sudah. Ayo, apa pertanyaannya? Eh, atau boleh ditulis di chat aja. Oh, oke, Kalau oke, oke. semisal soalnya nggak kedengaran nih. Sudah, sudah. Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Nah, dalam penggunaan AI itu tuh membuat jangka waktu pengerjaan tugas kita lebih pendek gak sih teman-teman? Seperti kita mengerjakan tugas dengan bantuan AI, kita dapat mengerjakannya dalam waktu yang cepat. Nah, seperti itu. Dan Terima kasih kepada AI Aini. juga memudahkan kita melakukan segala hal karena AI itu mudah dilakukan. Jadi AI itu kan udah terbuka secara umum. Kita bisa membuka Google atau situs-situs itu tuh AI sudah tersedia kan banyak. Nah, begitu. Sekian. Sudah terjawab, Vinda? Dilanjutkan kepada moderator untuk mengambil alih. Terima kasih kepada Aini Noramdania atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir.
Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Kehadiran Ibu Ferry tentu menjadi kehormatan bagi kami. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan kembali oleh host Muhammad Syafiun Najhan. Kepada Najhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Faras Windy Algoni. Terima kasih juga kepada audiens yang telah mendengarkan penjelasan kami dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.